kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan integrasi sistem informasi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Atas nama Francisca Adelani Novia, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan semester 2. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi atau laporan tentang integrasi sistem informasi. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Informasi yaitu data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Sedangkan data sendiri adalah fakta-fakta, angka-angka atau statistik-statistik yang daripadanya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Manajemen yaitu sebagai proses. Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Sebagai subjek, manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem atau terintegrasi dengan maksud memberikan informasi atau yang bersifat internal dan eksternal. Internal yaitu yang berasal dari dalam dan eksternal adalah yang berasal dari luar, kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari laporan ini diantaranya: 1. Dapat memandang atau memahami bahwa nilai dari informasi sangatlah penting. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan. Yang ketiga, dapat menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan atau output. Yang keempat, dapat memahami tentang integrasi sistem informasi. Pembahasan. Sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, yang artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi juga harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancangkan dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Manajemen mengelola 5 jenis sumber daya. Yang pertama, manusia, material, dan yang ketiga, mesin atau termasuk fasilitas dan energi. Yang keempat, uang atau money. Yang kelima, informasi termasuk data atau sumber daya konseptualan. Dari manajemen dari 5 jenis ini yaitu merupakan suatu sifat fisik dari manajemen itu sendiri. Unsur-unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu yang pertama, menerima data sebagai masukan atau input. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggaburan unsur data, pemutakhiran, pemikiran, perkiraan, dan lain-lain. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau yang sering disebut dengan output. Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromekanisme maupun komputer. Nilai informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan.
Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi tersebut ditentukan dari dua hak pokok, yaitu manfaat atau benefit dan biaya atau cost. Selanjutnya, integrasi sistem informasi, yaitu adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen atau yang sering disebut dengan SIM. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Bentuk integrasi. Bentuk integrasi ini dapat kita lihat pada diagram di bawah ini. Kemampuan pelaporan, yaitu semua sistem informasi memiliki kemampuan pelaporan dan laporan harus dirancang agar sesuai dengan bentuk tertentu. Prinsip pelaporan. Yang pertama, laporan harus menonjolkan informasi penting. Yang kedua, harus seringkas mungkin. Yang ketiga, harus disediakan dukungan. Yang keempat, sistem pelaporan manajemen biasanya dalam transisi. Yang kelima, setiap laporan harus berformat keputusan. Yang keenam, terstruktur untuk melaporkan suatu kinerja. Selanjutnya, jenis-jenis laporan. Yang pertama, laporan periodik. Laporan yang secara rutin dikerjakan. Laporan indikator kunci merupakan variasi laporan periodik. Laporan ini secara khusus memberikan beberapa statistik kritis kegiatan operasi harian kepada manajer. Yang ketiga, laporan siap panggil, yaitu jenis laporan yang ditetapkan oleh manajer agar tersedia sebelum berakhirnya suatu periode, mungkin karena masalah operasi yang tidak diharapkan atau adanya ancaman. Yang keempat, laporan khusus. Laporan ini sering disebut juga laporan ad hoc, adalah jenis laporan lain dari jenis laporan tidak terjadwal yang dapat diminta oleh manajer. Yang kelima, laporan perkecualian, yaitu laporan yang berisi hanya informasi yang dibutuhkan oleh manajer saja. Dan ini adalah suatu contoh laporan khusus dari data alumni mahasiswa berdasarkan jawabannya itu sendiri. Dan contoh-contoh ini kita lihat sendiri pada tabel di bawah ini. Dan ini adalah salah satu contoh laporan periodik. Selanjutnya, model sistem informasi pemasaran. Ada subsistem input dan subsistem output. Yang subsistem input di sini adanya sumber internal dan sumber lingkungan, yang artinya sumber-sumber yang berasal dari dalam, dan subsistem output yaitu berasal dari luar atau cara pemakaiannya. Kesimpulan. Berdasarkan materi di atas sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem informasi pelaporan dan laporan harus dirancang agar sesuai dengan bentuk tertentu. Dan dari manajemen informasi, seluruh kegiatan memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya ucapkan limpah terima kasih.